Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitria Rizkiana. Saya adalah dosen dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Kimia Sekolah 3. Mata kuliah Kimia Sekolah 3 adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot sebanyak 2 SKS. Ada 2 CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah Kimia Sekolah 3 ini, yaitu yang pertama, menganalisis pengetahuan pedagogik kimia, kurikulum, metodologi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengelolaan kelas, dan mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran kimia. Yang kedua, merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran kimia di sekolah secara terbimbing sesuai dengan karakteristik materi serta teknologi informasi dan komunikasi yang relevan secara inovatif dan adaptif. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah Kimia Sekolah 3 ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terkait dengan konten materi kimia di SMA atau MA kelas 12 sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, yang pada akhirnya akan mengantarkan mahasiswa untuk terampil dalam menganalisis, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran kimia di SMA atau MA kelas 12. Adapun bahan kajian yang nantinya akan dibahas pada mata kuliah Kimia Sekolah 3 yaitu analisis kurikulum, analisis pengetahuan, analisis keterampilan abstrak dan konkret, serta analisis konsep yang ada pada materi kimia SMA atau MA di kelas 12. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini yaitu pertama, mampu menganalisis konten, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran kimia pada materi larutan asam dan basa dalam kehidupan kita. Yang kedua, mampu menganalisis konten, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran kimia pada materi termokimia. Yang ketiga, mampu menganalisis konten, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran pada materi sel elektrokimia dalam kehidupan. Yang keempat, mampu menganalisis konten, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran pada materi senyawa karbon. Dan yang kelima, mampu menganalisis konten, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran pada materi karbohidrat, protein, dan lemak. Perkuliahan pada mata kuliah Kimia Sekolah 3 dilakukan sebanyak 14 kali, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun media pembelajaran yang digunakan untuk menunjang perkuliahan yang saya lakukan yaitu perangkat keras berupa laptop dan proyektor, serta perangkat lunak berupa TED, PowerPoint, dan video pembelajaran yang relevan. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya akan memberikan ulasan singkat mengenai materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Kemudian dilanjutkan pada tahap interaction. Di sini saya selaku dosen akan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan presentasi dan diskusi, sehingga akan terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa dan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Selanjutnya akan dilakukan juga tahap assessment, di mana pada tahap assessment ini dosen akan memberikan penugasan kepada mahasiswa baik itu secara mandiri ataupun secara kelompok. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah Kimia Sekolah 3 didasarkan pada 5 hal berikut. Yang pertama, adanya tugas mandiri atau kelompok. Yang kedua, tugas presentasi. Yang ketiga, keaktifan saat diskusi. Yang keempat, UTS. Dan yang kelima, UAS.
Untuk tugas mandiri atau kelompok akan mempengaruhi penilaian akhir sebanyak 10%. Untuk tugas presentasi akan mempengaruhi penilaian sebanyak 20%. Untuk keaktifan mahasiswa saat di kelas akan berpengaruh sebesar 20%. UTS akan berpengaruh sebesar 25% dan UAS akan berpengaruh sebesar 25%. Adapun referensi yang bisa mahasiswa gunakan untuk mengikuti mata kuliah kimia sekolah 3, yang pertama, capaian pembelajaran mata pelajaran kimia fase E, fase F untuk SMA atau MA atau paket C, dan yang kedua adalah buku yang disusun oleh Raymond Chang dengan judul General Chemistry The Essential Concept. Yang ketiga, buku dengan judul Buku Ajar Termokimia Terintegrasi Kearifan Lokal dan Nilai Religius yang disusun oleh Fitria Rizkiana dan teman-teman. Dan yang terakhir adalah buku-buku kimia sekolah di kelas 12 yang relevan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tim penilai mengenai mata kuliah kimia sekolah 3 yang saya ampu. Di akhir video akan ada sedikit cuplikan dari perkuliahan yang sudah saya lakukan pada mata kuliah kimia sekolah 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, baik semua ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali pada mata kuliah apa? Kimia? Ya, kimia sekolah 3. Baik, minggu lalu kita sudah melihat presentasi dari teman kita, kelompok Rahmi ya. Nah, di minggu lalu kita sudah bahas materi apa? Ya, sel elektrolisis. Kemarin teman-teman dari kelompok Rahmi itu sudah menjelaskan mengenai berbagai macam istilah, kemudian konsep-konsep terkait dengan sel elektrolisis. Nah, hari ini nanti kita akan coba untuk membahas bersama-sama soal latihannya. Namun sebelum kita masuk pada soal latihan, saya ingin kembali mereview materi yang sudah disampaikan oleh teman kita kemarin. Ya, semoga masih ingat. Coba, ini sudah ada PPT. Sebelum kita masuk review materi, Ibu ingin mengingatkan kembali tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menganalisis kurikulum, konsep, dan membuat peta konsep dari materi sel elektrokimia. Dan yang kedua adalah mahasiswa dapat menyelesaikan persoalan terkait materi sel elektrolisis. Nah, kemudian kemarin kelompok Rahmi dan teman-teman itu sudah ada memberikan satu cuplikan video praktikum, benar ya? Oke, kemarin praktikumnya tentang apa? Apa? Pensil digunakan sebagai? Ya, pensil digunakan sebagai elektroda apa? Elektroda? Ya, elektroda karbon. Jadi kita kemarin punya 2 rangkaian sel elektrolisis, gitu ya. Nah, baik rangkaian sel elektrolisis 1 ataupun sel elektrolisis 2 itu larutan elektrolitnya sama-sama larutan NaCl. Yang berbeda apa? Kalau pada rangkaian 1, katoda anodanya apa kemarin? Pakai? Iya, pakai karbon. Kalau yang rangkaian sel elektrolisis 2 pakai? Iya, Fe atau besi atau paku ya yang kalian gunakan kemarin. Nah, seperti yang kalian lihat pada tabel ini, itu tersaji bahwa hasil pengamatan baik pada rangkaian sel 1 atau rangkaian sel 2 sama-sama apa ini? Menghasilkan gelembung. Berbeda hanya dengan di anoda. Kenapa bisa berbeda kira-kira? Ada yang masih ingat yang kita bahas minggu lalu? Kenapa bisa berbeda? Baik, Ibu sudah menyiapkan pertanyaan pemantik yang pertama ya. Pertanyaan dari Ibu, apakah jenis katoda mempengaruhi hasil reaksi di katoda?
Tidak. Oke, pertanyaan kedua. Jadi apa saja kira-kira yang mempengaruhi reaksi di katoda? Silahkan, ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Jadi apa saja? Silahkan. Apa tadi jawabannya? Jenis kation Jenis kation? adalah salah satunya hal yang mempengaruhi hasil reaksi di katoda. Oke, jadi jenis kation adalah satu-satunya yang mempengaruhi reaksi di katoda. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Apakah jenis anoda mempengaruhi hasil reaksi di anoda? Oke, mempengaruhi. Jadi anoda mempengaruhi hasil reaksi di anoda. Oke, jadi jenis anoda mempengaruhi hasil reaksi di anoda. Oke. Jadi apa sajakah yang mempengaruhi reaksi di anoda? Selain anoda itu sendiri, apa? Ya, anionnya, ya. Jadi kalau pada katoda tadi yang mempengaruhi apa? Kationnya. Tapi kalau di anoda yang mempengaruhi anion dan jenis anodanya. Paham ya? Oke, paham. Nah, ini adalah materi yang sudah kita bahas, yang sudah dipresentasikan oleh teman kita dari kelompok Rahmi dan teman-teman. Nah, sekarang coba kita lihat materi yang selanjutnya. Nah, ini juga sudah dibahas sama kelompok Rahmi, yaitu mengenai hukum Faraday. Ya, yang kalian tahu hukum Faraday itu ada berapa sih? Oke, ada 2. Nah, Ibu mau tanya, hukum Faraday 1 itu bunyinya apa? Ya, hukum Faraday 1 berbunyi massa jet yang dihasilkan pada elektrode sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Oke, banyaknya massa yang dihasilkan sebanding dengan ya jumlah muatan listrik yang kita gunakan. Apa muatan listrik? Lambangnya Q, ya? Ya, Q. Satuannya apa? Satuannya ya, kolom. Muatan listrik ini apa sih sebenarnya? Hasil kali antara apa dan apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Apa? Ya, kuat arus dikali waktu. Gitu ya. Nah, sekarang di sini saya udah punya contoh soal. Coba kita lihat ya. Berapa mol elektron yang dibutuhkan untuk menghasilkan 63,5 gram Cu? Nah, sekarang kalian perhatikan soalnya. Di sini ada soalnya adalah berapa mol elektron yang dibutuhkan untuk menghasilkan 63,5 gram Cu. Di sini kalau kalian lihat perbandingan molnya, jika 2 mol elektron, maka berapa banyak mol tembaga yang dihasilkan? Ini, kalau elektronnya ada 2, berarti mol tembaganya ada berapa? Mol tembaganya. Mol itu yang mana? Koefisien kan? Ini koefisiennya 2, berarti 2 mol. Ini koefisiennya berapa? 1, berarti? Iya, 1 mol. 1 mol Cu itu berarti sama dengan berapa masanya? Berapa masanya? 1 mol Cu itu sama dengan 63,5 gram. Paham? Paham ya? Jadi kalau kalian ingin menghasilkan 63,5 gram Cu, berapa mol elektronnya? Ya harus 2 mol. Paham ya? Nah, sekarang kalian juga harus paham bahwa setiap 1 mol elektron itu muatan listriknya ada berapa sih? Berapa? 90? Ya, 96.500 kolom. Jadi 1 mol elektron itu muatan listriknya adalah 96.500 kolom. Nah, jika ingin menghasilkan 63,5 gram Cu, yang tadi setara dengan 2 mol elektron, berarti berapa kolomnya, muatan listriknya yang harus kalian alirkan? 193.000. Berapa?
Iya, karena 2 kali ya, kalau 2 mol. 193.000 kolom. Bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, paham ya? Nah, jadi sesimpel itu yang namanya hukum Faraday 1. Sekarang kita lihat hukum dari Faraday 2. Ada yang bisa menyebutkan apa hukum dari Faraday 2? Ya, silakan. Apa Haliza? Massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Oke, tadi massa yang dihasilkan itu sebanding dengan massa ekivalen. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, apa sih massa ekivalen itu? Apakah dia sama dengan massa yang di sini? Tentu tidak sama. Ada yang tahu apa definisi dari massa ekivalen? Definisi massa ekivalen? Coba salah satu saja, angkat tangan silahkan. Yang cowok belum ada ngomong selain, ya silahkan Rajak. Suaranya harus kencang ya Rajak. Massa ekivalen. Massa ekivalen adalah massa yang secara stoikiometri setara dengan 1 mol elektron. Massa yang secara stoikiometri setara dengan setara dengan 1 mol elektron. Nah, jadi kalau kalian mau memahami hukum Faraday 2, kalian harus paham dulu dengan konsep massa ekivalen. Tadi massa ekivalen didefinisikan sebagai massa yang secara stoikiometri setara dengan 1 mol elektron. Seperti yang Ibu lihat tadi ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya. Nah, sekarang Ibu mau tahu, kalian sudah paham atau belum? Di sini tadi berapa mol? Iya, ini 2 mol. Berarti apakah massa yang di sini disebut sebagai massa ekivalen? Tidak, karena ini masih 2 mol. Dia prinsipnya harus 1 mol baru disebut sebagai massa ekivalen. Jadi di sini harus kalian ubah jadi 1 mol. Baru di sini disebut dengan massa ekivalen. Jadi cara ngitungnya gimana supaya ketemu massa ekivalen? Iya, betul. Jadi AR dibagi dengan valensi. Gitu ya. Nah, jadi ini AR per valensi. Paham ya? Nah, jadi jika kita gabungkan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2, muncullah rumus yang seperti ini. Ini ME ini ya massa ekivalen tadi. Jadi dia gabungan, karena tadi kedua-duanya baik hukum Faraday 1 ataupun hukum Faraday 2 sama-sama membahas tentang massa yang dihasilkan. Cuman dia membahasnya dari dimensi yang berbeda. Ada yang berdasarkan massa ekivalen, ada yang berdasarkan jumlah muatan tadi. Ya. Dikali dengan apa? I dikali dengan T. Paham ya? Dibagi dengan 96.500. Nah, jadi kalau kalian mau menghitung massa yang dihasilkan dari proses sel elektrolisis yang kalian cari, itu nanti bisa menggunakan rumus yang ini. Massa sama dengan massa ekivalen dikali kuat arus dikali waktu dibagi dengan 96.500. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Silahkan, ada pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan? Baik, ini sudah ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan dulu di buku masing-masing. Nanti kita bahas sama-sama ya. Silahkan dikerjakan dulu. Oke, sudah semua. Sekarang kira-kira siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Dituliskan jawaban di depan ya.
Oke, terima kasih Guntur. Jadi jawabannya adalah apa tadi? Ada nggak Mg yang dihasilkan? Tidak ada, karena Mg tidak mungkin tereduksi menjadi logam. Karena Mg2 plus gitu ya, tidak mungkin tereduksi menjadi logam Mg. Karena yang tereduksi adalah air. Kemudian soal yang nomor 2. Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Kemarin kayaknya ada yang, kelompok yang kemarin presentasi aja. Ayo Rahmi, gimana Rahmi? Soal yang ini Rahmi. Silahkan. Dituliskan ke depan ya? Iya, dituliskan ke depan. Elektroda PT kemarin termasuk elektroda apa? Inert atau tak inert? Ya, inert. Selain PT apalagi yang inert? Ya, karbon dan AU. Selain itu tak inert ya. Ya, oke. Makasih ya Rahmi. Oke, ini tadi temennya sudah mengerjakan soal nomor 2. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, kenapa Ji? Yang mana? 1 juta ini? Ayo, 1 juta dapatnya di mana? Yang mana kira-kira dapat 1 juta? Ayo? 10,4 dikali. Iya, betul Rajak. Jadi 1.003.600 itu dapatnya dari 10,4 dikali 96.500, iya kan? Nah, yang ini ya ditaruh di sini aja. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan yang lain? Tadi rumusnya masih sama ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nomor massa sama dengan P tambah N. Pertanyaan lain? Ya? Saya salah tulis di bagian P. Seharusnya T. 24. Oh iya, harusnya di sini 24. Ya, karena di sini harusnya berapa? 52 dikurang 28 sama dengan 24. Oke, ini hasilnya ya, 24. Ada lagi? Pertanyaan atau mungkin ada yang berbeda dari jawabannya Rahmi? Silahkan. Yang ini tahu ya, kenapa yang ini tadi 6 mol elektron? Tahu ya? Karena kita kan punya rumus tadi, yang ini di anoda. Jadi kita kerjanya dari sini tadi. Ya, kerjanya dari sini, coba kalian perhatikan. Ya, jadi ini 1 mol Cl2 itu sebanding dengan 2 mol, sebanding dengan 2 mol elektron. Gini ya. Nah, sedangkan di sini kan yang ada kan mol Cl2-nya kan 0,3. Jadi kalian tinggal bikin perbandingan saja. Ya, kalau di sini 1 mol Cl2, elektronnya sebanyak 2 mol. Kalau di sini 0,3 mol Cl2, berarti mol elektronnya sebanyak 0,6. Paham ya? Tinggal perbandingan. Nanti setelah itu baru ngikutin rumus-rumus yang ada aja. Yang ini, nah ini kalian harus paham konsep terdahulu mengenai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan seterusnya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, di sini saya udah nyiapin tugas buat kalian, nanti bisa dikerjakan ya di rumah. Nanti PPT-nya silahkan kalian unduh aja, sudah Ibu sertakan juga di di WhatsApp grup gitu ya. Kemudian nanti tugasnya bisa kalian kumpulkan minggu depan pertemuan kita selanjutnya.
Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini, ada yang mau Ibu sampaikan dulu? Bukan Ibu sampaikan sih, Ibu pengen kalian memberikan kesimpulan terkait dengan yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Silahkan, siapa yang mau memberikan kesimpulan pertama? Ya, silahkan Mei. Apa Mei? Kesimpulan pertama Mei. Reaksi reduksi terjadi di katoda. Oke, reaksi reduksi terjadi di katoda. Oke, itu yang pertama. Kemudian ada lagi? Apa, Nike? Katoda tidak mempengaruhi reaksi di katoda. Ya, betul. Jenis katoda tidak mempengaruhi reaksi di katoda. Ya, itu kesimpulan kita yang kedua. Terus, apa Ruby? Kesimpulan yang ketiga, Rub? Hukum Faraday ada dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Oke. Bunyinya boleh nggak ya Bumi tadi sebutin? Hukum Faraday 1 apa? Massa zat yang dihasilkan sebanding dengan jumlah muatan listrik. Oke. Hukum Faraday 1 berbunyi massa zat yang dihasilkan itu akan sebanding dengan muatan listrik. M sebanding dengan Q. Ya. Tadi 1 mol elektron itu muatan listriknya ada berapa sih? Ya, 96.500. Itu setara dengan 1 Faraday. Itu untuk mengenang jasa si Bapak Faraday tadi karena sudah menemukan hukum Faraday ini. Ya. Kemudian kesimpulan yang keempat. Oke, apa? Jenis anoda mempengaruhi hasil reaksi di anoda. Oke, jenis anoda mempengaruhi hasil reaksi di anoda. Oke, bagus. Selain itu, selain anoda, apalagi yang mempengaruhi reaksi di anoda? Apa Rahmi? Jenis anoda dan anion dapat mempengaruhi hasil reaksi di anoda. Oke, selain anoda, anionnya juga mempengaruhi ya. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kesimpulan yang keenam, apa nih siapa namanya Ibu lupa? Merida. Massa ekivalen adalah massa yang secara stoikiometri setara dengan 1 mol elektron. Oke, massa ekivalen adalah massa yang setara dengan 1 mol elektron. Tadi sudah kita bahas sama-sama ya, seperti apa cara mencari massa ekivalen suatu zat ya. Kemudian kesimpulan yang ketujuh, yang cowok nih kayaknya yang belum ada. Tadi Rajak udah belum Rajak? Belum. Apa Rajak? Kesimpulannya Rajak? Reaksi oksidasi terjadi di anoda. Oke, reaksi oksidasi terjadi di anoda. Tadi temannya reaksi reduksi terjadi di katoda. Oke, Aji apa Ji? 2. 1 sudah dong, 2. Hukum Faraday 2 bunyinya apa? Massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektron sebanding dengan massa ekivalen. Oke, massa zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekivalen dari zat itu ya. Ibu rasa kalian sudah memahami materi yang sudah kita bahas sama-sama hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Nanti silahkan jika ada yang kurang dipahami, tanyakan saja ke Ibu, atau kalau kalian sungkan boleh nanti diskusi sama temannya, ya, gitu. Baik, Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.